Hiji, dua, tilu. Di depan puluhan kamera yang menyala terang dan wartawan yang berdesak-desakan, saya Nadia berdiri dengan tangan Lila yang saya genggam erat. Saya menolak pernikahan ini, kata saya dengan suara tegas yang menggema di seluruh ruangan konferensi pers Surya Group di jantung Jakarta, membuat ayah saya yang duduk di kursi utama memucat seketika sementara calon suami paksa saya, putra seorang pengusaha politik berpengaruh, terlihat shock berat. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Pertanyaan-pertanyaan membahana seperti apa alasan penolakan ini, Bu Nadia, dan apakah ada hubungan terlarang di baliknya, mengisi udara yang pengap. Lila meremas tangan saya lebih kuat, matanya penuh dukungan meski wajahnya pucat. Keamanan mencoba mengendalikan kerumunan, tapi kerusuhan sudah tak terbendung. Ayah saya bangkit, suaranya gemetar. Nadia, apa yang kamu lakukan ini akan menghancurkan kita semua. Tapi saya tidak mundur. Detik itu, rahasia yang selama 3 tahun kami jaga rapat-rapat terbongkar di depan seluruh Indonesia. Saya merasakan detak jantung Lila yang cepat sama seperti milik saya, campuran antara ketakutan dan kelegaan yang aneh. Konferensi pers yang seharusnya mengumumkan pertunangan penyelamat perusahaan malah menjadi bom waktu yang meledakkan segalanya. Keesokan harinya, headline koran dan portal berita memenuhi layar ponsel saya. Putri pewaris Surya Group tolak pernikahan paksa, genggam tangan wanita di depan media. Saham perusahaan langsung anjlok 20% dalam 1 jam perdagangan. Telepon dari para investor dan mitra bisnis berdering tanpa henti, sebagian besar berisi ancaman pembatalan kontrak. Lila duduk di sebelah saya di apartemen kecil kami yang tersembunyi di kawasan Kemang, tangannya masih menggenggam tangan saya sejak kemarin. Kamu yakin, Nad? Tanyanya pelan, suaranya penuh kekhawatiran meski matanya berkaca-kaca. Saya mengangguk, meski dalam hati saya tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang bertahan hidup di dunia di mana setiap langkah maju selalu meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. 2 bulan sebelumnya, semuanya masih terkendali. Ayah saya memanggil saya ke kantor pusat di Sudirman. Ruangan berlapis marmer itu terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia, Surya Group sedang diambang kebangkrutan, katanya tanpa basa-basi. Skandal proyek reklamasi pantai yang melibatkan pejabat tinggi telah membuat bank menarik pinjaman. Satu-satunya jalan keluar adalah merger dengan perusahaan rial milik keluarga Pak Budi, dan syaratnya sederhana, saya harus menikah dengan putranya, Aditya. Ini bukan permintaan, ini perintah, tegas ayah. Saya diam, tapi di kepala saya sudah berputar wajah Lila yang tersenyum saat kami bertemu diam-diam di kai kecil dekat kampus dulu. Lila, wanita yang saya cintai sejak kuliah di Universitas Indonesia, yang sekarang menjadi manajer strategi di divisi pengembangan kami. Kami selalu hati-hati, pertemuan malam hari, pesan yang dihapus, pelukan yang disembunyikan. Tapi tekanan semakin berat. Setiap rapat keluarga, ibu saya menangis, kamu mau lihat ayahmu mati karena malu. Sementara Aditya, pria yang sopan tapi dingin, mulai mengirim bunga dan undangan makan malam. Saya merasa seperti pion di papan catur kekuasaan Jakarta yang kejam. Lila tahu semuanya, tapi dia selalu bilang kita akan cari jalan lain, Nad. Cinta kita lebih kuat dari ini. Namun semakin dekat tanggal konferensi pers, semakin saya merasa terjebak. Malam sebelumnya, saya dan Lila bertengkar hebat di apartemen. Kalau kamu menikah, kita selesai, katanya dengan air mata.
Saya memeluknya erat, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Aku pilih kamu. Keputusan itu lahir dari malam penuh air mata itu, dan pagi harinya saya masuk ke ruang konferensi dengan Lila di samping saya sebagai asisten pribadi. Sekarang setelah penolakan itu, dunia kami runtuh. Tapi setidaknya untuk pertama kalinya kami tidak lagi bersembunyi. Media tidak memberi kami waktu bernapas. Dalam waktu 24 jam, akun media sosial saya dibanjiri komentar kebencian dan dukungan yang sama banyaknya. Lesbian di keluarga pengusaha besar. Memalukan, tulis satu akun. Berani sekali, Nadia. Cinta harus menang, tulis yang lain. Lila menutup ponselnya, wajahnya tegang. Kita harus keluar dari Jakarta dulu, sarannya. Tapi saya menggeleng. Kalau kita lari sekarang, Surya Group benar-benar hancur. Aku harus hadapi ini. Kami kembali ke kantor malam itu, ruangan rapat kosong hanya diterangi lampu darurat. Ayah saya sudah menunggu, matanya merah karena kurang tidur. Kamu telah menghancurkan warisan keluarga ini, katanya dingin. Saya berdiri tegak, Lila di belakang saya. Warisan ini dibangun atas korupsi dan pernikahan paksa, Ayah. Aku tidak mau melanjutkannya. Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran hebat, Ayah mengancam akan mencabut hak waris saya. Tapi saya sudah siap. Sebelum konferensi, saya diam-diam mentransfer sebagian aset pribadi ke perusahaan baru yang saya datakan atas nama Lila dan saya. Itu keputusan dingin pertama yang saya ambil, mengorbankan hubungan dengan keluarga demi masa depan kami berdua. Keesokan harinya, rapat darurat Dewan Direksi berlangsung. Para investor menuntut penjelasan. Saya masuk dengan Lila di samping, tangan kami tidak lagi disembunyikan. Saya tidak akan menikah dengan Aditya. Saya mencintai Lila Wijaya, dan kami akan bangun perusahaan ini kembali dengan cara yang bersih, kata saya di depan semua orang. Beberapa direktur bangkit dan keluar ruangan, yang lain diam terpaku. Saham turun lagi 10%. Lila kemudian menarik saya ke ruang kerjanya. Nad, ini berbahaya. Pak Budi punya koneksi di pemerintahan. Mereka bisa membatalkan semua izin proyek kita. Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu bahwa mundur sekarang berarti mengkhianati diri sendiri. Malam itu kami pulang ke apartemen dengan pengawalan ketat karena ancaman. Lila memeluk saya di balkon, angin malam Jakarta membawa bau asap kendaraan. Aku bangga padamu, bisiknya. Tapi saya merasakan ada keraguan di suaranya. Lila adalah wanita ambisius, dia pernah bilang ingin menjadi CEO suatu hari. Apakah cinta kami cukup kuat ketika segalanya runtuh? 2 minggu kemudian, surat pemutusan kerja dari bank tiba. Kontrak besar dengan pemerintah dibatalkan. Karyawan mulai mengundurkan diri, takut nama mereka tercemar. Saya dan Lila bekerja hingga larut, menyusun rencana penyelamatan. Kami jual aset pribadi, pinjam dari teman lama Lila di kalangan startup. Tapi setiap langkah maju terasa seperti kehilangan sesuatu. Ayah saya masuk rumah sakit karena stres, ibu saya menolak bicara dengan saya. Lila mulai menerima tawaran pekerjaan rahasia dari perusahaan rial. Ini hanya cadangan, katanya. Tapi saya tahu itu awal dari retak yang lebih dalam. Tekanan semakin berat ketika Pak Budi mengadakan konferensi pers balasan.
Di layar televisi, dia mengatakan keluarga Pramesti telah mengkhianati kepercayaan. Merger ini batal, dan kami akan ambil alih pasar properti Jakarta. Saham Surya Group jatuh ke level terendah sepanjang sejarah. Saya duduk di ruang rapat kecil yang tersisa, Lila di seberang meja dengan map tebal di tangannya. Kita harus balas, Nad. Ada celah di kontrak lama dengan pemerintah daerah. Kalau kita rebut proyek reklamasi itu, kita bisa bangkit. Ide Lila brilian, tapi risikonya tinggi. Itu berarti kami harus menggunakan dokumen rahasia yang saya simpan dari ayah. Keputusan dingin kedua, saya setuju. Malam itu kami bekerja hingga pagi, menyusun proposal baru. Tapi saat Lila tidur, saya melihat ponselnya bergetar. Pesan dari Direktur Rial, rencana kita berjalan. Nadia tidak boleh tahu. Hati saya seperti diremas. Apakah Lila sedang bermain dua kaki? Saya diam, tapi mulai mengawasi. Pagi harinya, kami presentasikan proposal ke pejabat. Mereka tertarik. Tapi saat keluar gedung, wartawan sudah menunggu. Bu Nadia, apakah benar Anda dan Lila Wijaya menjalin hubungan terlarang? Saya jawab tenang, cinta kami sah di mata kami, dan itu tidak memengaruhi bisnis. Lila tersenyum di samping saya, tapi tangannya dingin. Di mobil, saya tanya langsung, kamu dapat tawaran dari mereka? Lila mengaku setengah-setengah, hanya untuk jaga-jaga, Nad. Kalau Surya Group bangkrut, kita butuh tempat berlindung. Kata-katanya logis, tapi saya merasa ada yang disembunyikan. Minggu berikutnya, proyek baru kami disetujui. Saham naik sedikit. Tapi kerugian tak terlihat mulai muncul. Teman lama saya, seorang manajer senior yang setia, mengundurkan diri karena tidak nyaman dengan isu pribadi. Keluarga Lila di Surabaya memutus hubungan, ibunya menangis di telepon, kamu bawa malu ke keluarga. Lila menangis malam itu, tapi paginya dia bangun dengan mata dingin. Kita harus lebih kuat, Nad. Tidak ada tempat untuk lemah. Kami mulai mengambil keputusan lebih keras. Kami pak 20 karyawan lama untuk efisiensi, termasuk orang yang pernah membantu ayah saya dulu. Saya melihat wajah mereka saat keluar pintu penuh kecewaan. Itu luka yang tak bisa diobati. Tapi perusahaan mulai stabil. Lila semakin sering rapat dengan pihak luar. Saya curiga, tapi saya diam, cinta kami masih ada, tapi ambisi mulai merayap di antara kami seperti ular. 6 bulan berlalu sejak penolakan itu. Surya Group kini bernama Nadia Lila Holdings, perusahaan kecil tapi agresi di sektor properti hijau. Kami menang tender besar untuk pembangunan Eco Resort di Bali. Lila menjadi wakil direktur, saya sebagai CEO. Tapi di balik kesuksesan, retak semakin lebar. Suatu malam, saya menemukan dokumen di laptop Lila. Rencana rahasia untuk mengalihkan saham mayoritas ke perusahaan Rial jika saya tidak kooperatif. Hati saya hancur. Saya konfrontasi dia di dapur apartemen baru kami di Menteng. Kamu mau khianati aku? Lila menatap saya lama, matanya tidak berkedip. Ini hanya rencana cadangan, Nad. Dunia ini kejam. Kalau kamu jatuh, aku tidak mau ikut jatuh. Kata-katanya seperti pisau. Saya ingat semua pengorbanan, keluarga yang hilang, reputasi yang rusak, teman yang pergi. Dan sekarang, orang yang saya cintai mempersiapkan pisau di belakang. Tapi saya tidak menangis.
Saya buat keputusan dingin ketiga, saya transfer saham Lila ke nama saya sendiri malam itu juga, menggunakan hak istimewa CEO. Pagi harinya, Lila sadar. Kamu curang, katanya pelan. Saya jawab, ini untuk bertahan hidup, seperti yang kamu ajarkan. Kami tidak bicara selama seminggu. Tapi bisnis terus berjalan. Tender Bali berhasil, uang mengalir. Tapi Lila mulai absen rapat, dia sibuk dengan proyek pribadi. Saya tahu dia sedang membangun jaringan sendiri. Media masih sesekali mengungkit kisah lesbian pengusaha Jakarta, tapi kami sudah kebal. Suatu hari, ayah saya datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Dia kurus, tongkat di tangan. Kamu menang, Nadia. Perusahaan selamat, tapi aku kehilangan putriku. Kata-katanya membuat saya terdiam. Lila melihat dari kejauhan, ekspresinya sulit dibaca. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami tidur berpelukan lagi. Tapi pelukan itu dingin. Ambisi telah mengubah kami berdua. Lila mulai mengusulkan ekspansi ke politik, kita butuh koneksi di BR. Saya setuju, tapi dengan syarat, tidak ada lagi rahasia. Dia mengangguk, tapi saya tahu itu bohong. Kerugian berikutnya datang saat proyek Eco Resort terancam gagal karena protes masyarakat adat. Lila menyarankan suap kecil. Saya tolak. Kita tidak seperti ayah dulu. Dia marah, kalau begitu kita kalah. Pertengkaran itu berakhir dengan pintu dibanting. Saya sendirian di ruang kerja, memandang oto kami dulu di kampus. Cinta masih ada, tapi tertutup oleh lapisan kekuasaan yang kami bangun bersama. Tahun kedua setelah penolakan, perusahaan kami sudah stabil. Kami menang tender besar lagi di Jakarta Utara. Lila sekarang punya tim sendiri, dia sering bepergian ke Surabaya untuk negosiasi. Saya tahu dia bertemu dengan keluarga Pak Budi secara diam-diam, bukti datang saat saya menerima email anonim, Oto Lila makan malam dengan Aditya. Hati saya sakit, tapi saya tidak marah. Saya belajar dari pengalaman. Saya undang Lila ke rapat pribadi. Kamu sedang main dua kaki lagi. Dia tidak menyangkal. Ini untuk masa depan kita, Nad. Kalau kita gabung kekuatan dengan mereka, kita bisa kuasai pasar. Saya tertawa pahit. Masa depan kita. Atau masa depanmu. Malam itu kami bertengkar hebat. Lila menangis, aku lelah jadi nomor 2, Nad. Aku ingin punya kekuasaan sendiri. Kata-katanya membuka mata saya. Cinta kami telah berubah menjadi perlombaan ambisi. Saya buat keputusan dingin keempat, saya bagi perusahaan menjadi 2 divisi. Lila pimpin divisi baru dengan saham minoritas, saya pegang kendali utama. Dia setuju, tapi mata saya melihat dendam. Beberapa bulan kemudian, divisi Lila menang tender besar sendirian. Media memuji keberhasilan wanita lesbian pertama di bisnis properti. Tapi saya tahu, dia menggunakan koneksi lama Pak Budi. Kerugian datang lagi, seorang karyawan senior bunuh diri karena tekanan kerja di divisi Lila. Berita itu menghantam kami. Saya konfrontasi lagi. Lila bilang, ini bisnis, Nad. Kamu juga pernah orang. Kata-katanya benar, tapi sakit. Kami mulai hidup terpisah. Saya di apartemen Menteng, dia di penthouse baru. Tapi setiap akhir pekan, kami masih bertemu, memeluk, berusaha mengingat alasan dulu.
Suatu malam di Bali saat inspeksi proyek, kami berjalan di pantai. Lila pegang tangan saya seperti hari konferensi pers dulu. "Makan aku," bisiknya. Saya jawab, "Kita sudah terlalu jauh, Lila. Tapi aku masih cinta." Angin laut membawa harapan kecil. Tapi kembali di Jakarta, Lila ajukan proposal merger dengan perusahaan Pak Budi tanpa sepengetahuan saya. Itu pengkhianatan terang-terangan. Saya tolak di rapat dewan. Lila keluar ruangan dengan marah. Malam itu saya duduk sendirian, memandang kota Jakarta yang berkilau. Semua yang saya bangun, semua pengorbanan, sekarang terancam oleh orang yang paling saya cintai. Tahun ketiga, pertarungan terbuka tak terhindarkan. Lila secara resmi mengajukan gugatan untuk membagi aset perusahaan. Media gila lagi, perang cinta lesbian di balik bisnis miliaran. Saya duduk di ruang sidang pengadilan dengan pengacara terbaik. Lila di seberang, wajahnya dingin seperti batu. Hakim mendengarkan argumen. Saya bicara jujur, semua ini dimulai dari cinta, tapi ambisi telah merusaknya. Lila menjawab, "Cinta tidak cukup di dunia ini, Nadia. Kita harus kuat." Putusan keluar, perusahaan tetap utuh di bawah kendali saya. Lila dapat kompensasi besar tapi kehilangan jabatan. Dia keluar ruang sidang tanpa menoleh. Malam itu saya menerima pesan terakhir darinya, "Selamat, kamu menang. Tapi kamu kehilangan aku selamanya." Saya menangis untuk pertama kalinya sejak konferensi pers dulu. Perusahaan berkembang pesat setelah itu, tapi saya sendirian di puncak. Keluarga masih menolak bicara, teman lama hilang, dan Lila menghilang ke Singapura membangun kerajaan barunya. Setiap malam, saya memandang foto kami di ponsel, tangan yang saling genggam di depan kamera itu. Apakah benar bahwa dalam dunia bisnis Indonesia yang kejam ini, ambisi selalu harus mengalahkan cinta lesbian yang tulus, atau justru sebaliknya?